nampak di depan ini sepertinya ini posko ya, perlintasan pos lantas Tangguh Semeru. Mana ini? Saya lewat kiri, di depan ada posko. Saya sekarang mengarah ke Kenjeran. Saya sedang ke dekati petugas. Nah kawan, jumpa lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya akan mengupdate kondisi jalan di Suramadu, mulai dari akses menuju Suramadu hingga berada di jembatan Suramadunya. Saat ini perjalanan saya mulai dari Bundaran Gempol melalui jalan tol. Saya akan masuk ke jalan tol hingga menuju ke Suramadu. Untuk mempersingkat waktu, akan saya gunakan jalan tol ini agar biar bisa segera sampai di Suramadu, tidak keburu gelap. Perjalanan kali ini saya lakukan di hari Jumat tanggal 14 Mei kawan, di jam 4 sore. Nah, ini akses masuk ke jalan tol Sidoarjo Waru Surabaya lewat jalan tol kiri sini. Seringkali saya gunakan jalan ini untuk mengarah ke utara, baik itu Sidoarjo maupun Surabaya, Gresik. Jalan tol ini menghubungkan langsung hingga Jakarta kawan. Jadi ketika Anda masuk tol ini, Anda tinggal mengarah ke Surabaya. Dari Surabaya mengarah ke Mojokerto hingga Ngawi, Solo, Jogja, langsung bablas ke Jakarta. Nah, perjalanan ini saya mulai dari sini agar bisa memberi gambaran kepada Anda kondisi jalan tol pada hari Kamis, yakni hari kedua Lebaran, H+1. Hari Jumat, hari Jumat. Saya bayar tol dulu. 194. Oke. Ini merupakan tol masuk, jadi belum dikenakan biaya. Nanti biayanya dijadikan satu dengan tol yang ada di Kejapanan. Biayanya sebesar 9.000. Nah, saya sudah mendekati gerbang tol Kejapanan. Terlihat sangat lengang yang dari sini kawan. Di hari Jumat, hari kedua Lebaran, tanggal 14 Mei 2021 ini dari dua arah di tol Kejapanan ini sangat sepi, lengang, tidak terlihat tumpukan kendaraan. Biasanya di hari biasa ini full, semua lajur terisi penuh. Oke, saya akan tempelkan kartu di sini sekaligus bayar. Tadi pengambilan antrian ya, antrian bukan ya. Nah, saya sudah membayar, pintu tol terbuka dengan biaya 9.000 kawan. Dari sini bisa Anda saksikan dari kedua arah atau arah yang saya lakukan ini, yang mengarah ke Surabaya atau Suramadu ini sepi. Nah, mengenai sepinya tol Sidoarjo, ini kan mengarah ke Sidoarjo. Tadi sudah saya sampaikan pembacaan berita mengenai kondisi jalan tol ini, yakni di pagi hari tadi pukul 6. Itu sangat sepi sekali. Jarang ditemui kondisi tol yang sepi seperti itu. Nah, berita tadi sudah saya bacakan, linknya ada sebelah kiri atas, kanan atas. Sebelah kanan atas ini nanti linknya saya sampaikan di situ ya. Nah kawan, saya sedikit memberikan informasi update terkait dengan berita yang saya bacakan tadi. Ini merupakan jalan ruas tol Sidoarjo Surabaya. Tadi saya memberikan berita atau informasi terkait kondisi jalan raya ini sepi. Tapi barusan dan saat ini sedang saya lakukan perjalanan di sini, itu ternyata lumayan banyak sekali mobil-mobil pribadi yang sedang mengarah ke Surabaya, baik arah Surabaya maupun dari arah sebaliknya. Karena tadi mungkin didapati momen sepinya tol tersebut itu di pagi hari. Nah, sekarang di sore hari ini
mulai terlihat ramai, banyak sekali pengendara yang masuk ke jalan tol ini. Nah, ini bisa disaksikan tol gate dari gerbang tol Waru Utama. Ini cukup padat. Saya ambil kanan aja dah. Sepertinya itu macet itu ya, sebelah situ. Tutup. Nah, tol di sini hanya menempelkan, ada tulisannya itu. Oke. Ini kita langsung bayar ya. Seperti tempel sih ya. Karena tadi saya sudah bayar di sananya ya. Nah, oke kawan. Nah, inilah sebelah kiri inilah itu tol Gunung Sari Wonokromo. Saya lanjutkan lurus. Di depan kiri inilah itu tol kota satelit Duku Kupang Darmo. Kiri ini masih tetap saya lanjutkan ke tol Banyu Urip, Pasar Turi hingga Gresik. Oke. Nah, ini kalau ke kiri Anda ke Pasar Turi, ke Gresik, ini saya lanjut lurus ke Perak. Jadi kalau ada ke Gresik ke Pasar Turi itu ngambil yang sebelah kiri tadi ya, harus ancang-ancang dari belakang. Nah, selepas persimpangan pintu tol Pasar Turi dan Tanjung Perak, ini mulai lengang kawan, karena semuanya sepertinya mengarahnya ke Pasar Turi sama Tanjung Perak. Ke Pasar Turi sama Gresik. Nah, ini sekarang sudah di bundaran, lurus ke Tanjung Perak, ke kanan ke Tanjung Batu, ke Kodikal, ke Pelabuhan. Ini saya ke kanan menuju Tanjung Perak di bundaran apa ini namanya? Saya jarang sekali ini lewat sini. Oke. Nah, saya ke kiri. Nah, kalau putar balik nanti nyampainya di mana itu ya? Nah, ini bundaran. Ini saya ambil yang ke kanan. Nampak di depan ini sepertinya ini posko ya, checkpoint, tapi tidak terdapat pemeriksaan. Jadi saya lurus saja. Keliru ya. Setelah 400 meter putar balik. Khusus truk. Tuh, mengarah nanti. Berbalik. Setelah 400 meter putar balik. Nah, ini kawan, saya berada di perlintasan pos lantas Tangguh Semeru mana ini. Saya lewat kiri, di depan ada posko. Saya sekarang mengarah ke Kenjeran. Ini harusnya masih tetap lurus. Boleh, oh boleh. Oke. Nah, saya masih belum dapati petunjuk arah. Nah, ini ke Suramadu, ambil kanan kawan. Sampai sini saya tidak putar balik tapi ke kanan.
Jalan Hang Tuah. Setelah 300 meter, di bundaran, ambil jalan keluar pertama menuju Jalan Sultan. Nah, oke. Di bundaran ini saya belok kiri sesuai dengan petunjuk dan juga yang ada di Google Map. Lewat Sunan Ampel. Nah, oke, traffic light sudah hijau. Saya lurus. Saya baca papan petunjuknya di depan ke Suramadu, belok kiri. Oke kawan. Nah, inilah jalan utama yang saya maksud. Belok kiri ke Jalan Kenjeran. Nah. Suramadu, Kenjeran. Kenjeran. Nah, inilah jalan yang masuk ke Jalan Kenjeran menuju sejauh ke 1,5 Suramadu kilometer. ya. Bukan, ini bukan jalan mengarah ke Suramadu sepertinya. Nah, ini kawan, ada perempatan yang ke kiri ke Suramadu, yang lurus ke Kenjeran. Saya akan ambil kiri kawan. Tadi sudah lirih terdengar suara Belok kiri ke Jalan Google Map. Utama Nah, Purwodadi. bisa didengar ini. Google Map-nya sedang memberi saya petunjuk arah karena dia sudah mau ngomong. Oke, ini jalan terus ya. Terus kanan supaya tetap di Jalan Gedung Comeng. Nah, saya ambil lajur sisi kanan karena sisi kiri ini banyak dilalui oleh kendaraan ya. Saya ambil yang sebelah sini. Oh, ini terlihat ada pos penyekatan ya, checkpoint. Saya akan mengatakan saya hanya ingin keperluan namanya kuliner. Plat mobil saya N dan saya tidak membawa surat tugas. Pemeriksaan ada. Nih, masker. Mudah-mudahan saya lolos. Yes. Video untuk gitu. Saya sedang ke dekati petugas. Waduh, nomornya abang. Hati-hati. Tak pikir harus ngerekam. Ya oke kawan, saya sudah melewati pos penyekatan. Tadi saya tidak mengatakan apa-apa dan juga tidak ditanya. Mobil saya plat N. Oh iya, nah ini kawan, gerbangnya tidak ada palangnya, yang artinya tidak ada biaya di sini. Pria. Oh, akhirnya saya bisa memasuki Suramadu kawan. Aman, Bo. Seperti itu tadi. Cuman saya masuk, mobil saya plat N, saya buka kaca mobil. Saya berharap saya ditanya begitu, bukan bermaksud dengan suka hati masuk ya, tapi saya sengaja menunggu ditanya keperluannya mengenai apa datang ke sini. Berhubung tadi tidak ditanya dan diperbolehkan masuk, nah jadi seperti inilah kawan lalu lintas di sini. Saya cukup lega karena saya bisa membuktikan, saya bisa memberikan informasi secara real, up to date kepada Anda terkait penyeberangan ke Suramadu. Karena di konten saya sebelumnya, di pemberitaan mengenai jembatan Suramadu ini,
banyak sekali reaksi yang kurang mendukung ya dengan adanya penyekatan yang ada di Suramadu ini, baik dari sisi Madura maupun dari sisi Bangkalan, baik dari sisi Surabaya maupun dari sisi Madura maksudnya ya. Oke, begini, dari kondisi tanjakan ini sebelah kanan bisa saya saksikan banyak sekali pengendara roda 2 dan mobil yang keluar dari Madura menuju Surabaya. Namun sebaliknya saya mengarah ke Madura dari Surabaya ini relatif lengang, hanya beberapa saja, tidak sepadat yang di sebelah kanan pada sore hari ini. Dan saat ini sedang di hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, di hari kedua Lebaran, yakni H+1 kawan. Wah, cukup megah sekali. Akhirnya bisa melintasi dan bisa menyajikan konten kepada Anda kawan. Nampak terlihat pengendara yang sedang berhenti di tepi, tidak tahu punya maksud apa. Lebih baik saya tetap jalan saja. Tadi saya bermaksud merekam video, ternyata nyonya tidak merekam. Ya oke lah. Kiri kalau itu tadi saya bermaksud merekam, ternyata tombol recordnya tidak dipegang. Tapi kan sudah kerekam. Itu ya nggak apa-apa lah, tapi dibalik itu pasti ada baiknya. Nah, sore hari ini di jam 17.15 asik sekali kondisi Suramadu ini. Nampak lengang. Nah, oleh karena nanti saya hanya bertujuan melintas melihat kondisi Suramadu, maka di depan setelah keluar dari jembatan ini saya akan putar balik, tapi terlebih dahulu saya akan mencoba cari kuliner di depan sana ya, cari makan. Bebek sintai. Yang terkenal itu bebek sinjai ya. Apakah masih terkenal ataukah masih ada? Nah, seperti ini kondisi jembatan ini cukup panjang ya. Cuman berapa panjangnya saya lupa. Sejak adanya jembatan ini, akses dari Surabaya menuju Madura itu menjadi sangat mudah. Terlebih ketika melintas jembatan ini, kita tidak dikenakan biaya alias gratis, dimana sebelumnya itu kita dikenakan biaya tol. Oke, seperti ini kawan. Semoga informasi yang saya sajikan ini itu mengkonfirmasi atau mengklarifikasi berita-berita sebelumnya. Cuman sekali lagi saya katakan bahwa maksud dari pembuatan video ini, saya bukan bermaksud untuk mendiskreditkan instansi atau seseorang, tapi saya hanya bermaksud menyajikan informasi dan kondisi real apa adanya terkait dengan kondisi yang ada di jalan raya. Nah, ini sudah exit dari jembatan tol Suramadu. Di sebelah kanan kita saksikan itu di sebelah kanan itu pintu masuk ke Suramadu dari sisi Madura. Terlihat tidak ada penjagaan ya. Coba saya pastikan terlebih dahulu. Oh, ada pos, ada penjagaan di sebelah kanan. Oh, tidak ada, cuman hanya ada pos ya. Ada terlihat petugas dari Dishub, dan banyak sekali kanan kirinya ini para pengendara yang berhenti, entah sekedar untuk menghabiskan waktu sore atau apa ya. Nah, oleh karena saya sudah melintas
jembatan Suramadu, kawan. Dengan begitu video ini, oh sebentar. Saya melihat di depan ini ada barrier. Sepertinya ini juga sebelumnya digunakan untuk mengkonfirmasi penyekatan ya. Oke, hati-hati, tulisannya ada jalan perlu. Oh, ini mohon maaf. Oh, himbauan saja, kawan. Nah, oleh karena saya sudah melintas dari jembatan ini, saya artinya tuntas menyajikan video mengenai penyekatan yang dari Surabaya menuju Madura. Oleh karena itu, video ini saya akhiri sampai di sini. Semoga ini bisa memberikan informasi kepada Anda dan dapat memberikan manfaat kepada Anda sebagai referensi. Ini jalan ke kiri ini kemana ya? Sama-sama nggak tahu. Saya lurus saja sambil mengakhiri video ini. Demikian, kawan. Video ini saya sampaikan untuk Anda. Bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik like. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe sekali juga ya, dan nyalakan loncengnya agar dapat update informasi terbaru dari saya ketika saya menguploadnya. Nah, itu kawan, saya menghindar dari roda 2 tadi. Oke, video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan hingga tuntas dan sampai jumpa di video-video berikutnya.